Kisah-kisah yang diceritakan Yahya di dalam Injilnya itu bukanlah sejarah dalam pengertian tertentu, akan tetapi cuma pemikiran mistik dari Injil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas buku yang kontroversial karangan dari penulis Yusuf Schaub tahun 1967 yang berjudul Dead Sea Scroll. Dan kali ini kita masuk ke part yang ke-8. Enam, pelajaran gereja dan ajaran gereja telah bekerja sama dalam cara begitu rupa mendefinisikan kebenaran-kebenaran hingga cuma tinggal bagi ajaran gereja untuk membatasi setiap pendapat-pendapat dalam pelajaran gereja. 7. Dengan pengumuman-pengumuman tentang kesalahan-kesalahan di luar hukum, pihak gereja tidak berhak menuntut persetujuan penuh dari pihak orang beriman seumumnya untuk memeluk pertimbangan-pertimbangan yang diumumkannya. 8. Mereka bebas dari seluruh celaan andai memandang enteng akan setiap kutukan-kutukan yang dikeluarkan oleh jemaat suci Indek maupun jemaat Roma Katolik. 9. Mereka menganggap suatu kesahajaan saja, berlebih-lebihan ataupun suatu kebodohan dari pihak orang yang berkepercayaan bahwa pengarang dari buku-buku yang dipandang kitab suci itu pada hakikatnya ialah Tuhan. 10. Inspirasi dari buku-buku di dalam perjanjian lama itu berisikan hal ini. Penulis-penulis Israel itu mewariskan doktrin-doktrin keagamaan di bawah aspek tertentu yang sedikit sekali atau sama sekali tidak diketahui dan tidak dapat dipahamkan oleh Gentiles dalam kurung orang asing. 11. Imam ilahi tidak meluas kepada seluruh isi kitab-kitab suci itu, hingga tidaklah mesti dinyatakan bahwa bagian-bagiannya masing-masing ataupun satu persatunya bebas dari setiap kesalahan. 11. Ilham ilahi tidak meluas kepada seluruh isi kitab-kitab suci itu, hingga tidaklah mesti dinyatakan bahwa bagian-bagian masing-masing ataupun satu persatunya bebas dari setiap kesalahan. 12. Jika seseorang betul-betul berkeinginan untuk beroleh faedah dalam usaha menyelidiki Bible itu, mestilah setiap penyelidik Injil itu mengenyampingkan terlebih dahulu sekalian tanggapan-tanggapan bahwa kitab suci itu berasal dari alam gaib, dalam kurung supernatural origin, lalu berikhtiar menafsirkannya serupa seperti terhadap dokumen manusia lainnya semata-mata. 13. Penulis kitab Injil dalam kurung evangelis sendiri, seperti juga orang-orang Kristen pada generasi kedua dan generasi ketiga, secara dibuat-buat sengaja menyusun perumpamaan-perumpamaan untuk keperluan pengajaran Injil. Dengan cara serupa itu, mereka menjelaskan hal-hal yang terpandang kurus meranting di dalam ajaran Yesus terhadap orang Yahudi. 14. Terhadap kisah-kisah berisikan perumpamaan-perumpamaan, para juru Injil ini membuat catatan-catatannya, bukan karena perkara-perkara itu dipandang benar, tapi karena perkara-perkara itu sekalipun palsu dipandang dapat menguntungkan bagi pihak pembacanya. 15. Sampai kepada masa pokok-pokok doktrin didefinisikan, dan ini ditetapkan pada Injil-Injil itu sudah meningkat oleh tambahan-tambahan beserta perubahan-perubahan serta isinya. Justru karena itu di dalamnya cuma tinggal jejak yang samar dan tak pasti tentang doktrin Kristus. 16. Kisah-kisah yang diceritakan Yahya di dalam Injilnya itu bukanlah sejarah
dalam pengertian tertentu, akan tetapi cuma pemikiran mistik dari Injil itu. Perundingan yang mengisi Injilnya itu semata-mata bersifat renungan-renungan teologis, ketiadaan bukti sejarah mengenai misteri penyelamatan, dalam kurung salvation. 17. Injil yang keempat itu terlampau berlebih-lebihan mengenai kisah mukjizat, dalam kurung miracle, bukan cuma untuk menonjolkan kekuasaan luar biasa itu, tapi terlebih baik untuk maksud mencocokkannya dengan penonjolan keagungan word incarnate, dalam kurung inkarnasi kata. 18. Ini faktanya cukup menarik, makanya saya membacanya agak pelan-pelan. Yahya menyatakan dirinya seorang saksi mengenai Kristus sepanjang kenyataan. Dia cuma menyaksikan kehidupan gereja ataupun kehidupan doktrin Kristus di dalam gereja, yaitu pada penghujung abad pertama Masehi. Penyelidik-penyelidik Injil yang bukan ortodok mengekspresikan makna sebenarnya dari kitab-kitab suci itu secara lebih jujur daripada penyelidik-penyelidik Katolik. 20. Wahyu itu tidak lain daripada kesadaran yang diperoleh seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. 21. Wahyu yang merupakan objek pada kepercayaan Katolik tidak cukup dengan rasul-rasul, dalam kurung apostoles. 22. Dogma-dogma yang menurut gereja Katolik adalah sesuatu yang diwahyukan itu sebenarnya bukanlah kebenaran-kebenaran yang jatuh dari langit. Sekaliannya itu cuma penafsiran atas fakta-fakta keagamaan melalui kekuatan pemikiran manusia dengan memeras ikhtiar. 23. Pertentangan mungkin bahwa sesungguhnya ada di antara fakta-fakta yang dikisahkan dalam kitab suci itu dengan dogma-dogma gereja yang berdasar kepadanya. Jadi, apa yang oleh kalangan kritikus ditolak sebagai fakta-fakta palsu, akan tetapi oleh kalangan gereja dipandang sesuatu yang teramat pasti. 24. Penyelidik-penyelidik Injil yang menyusun tangga pikiran yang menjurus kepada kesimpulan bahwa dogma-dogma itu palsu ataupun disangsikan sepanjang sejarah akan dipandang belum dibuktikan selama dia sendiri secara langsung tidak menyatakan penolakan terhadap dogma-dogma itu sendiri. Lanjut ke nomor 25. Penerimaan sesuatu kepercayaan pada akhirnya bersandar pada tumpukan kemungkinan-kemungkinan. 26. Dogma itu cuma dapat diperpegangi bila mana. Oke, kita beralih ke halaman 54. Bersangkutan dengan pengertian-pengertian yang praktis, yaitu norma-norma budi laku, bukan norma-norma kepercayaan. Baik, di sini kita akhiri dulu di part ke-8, untuk berikutnya nanti kepada part 9. Atas perhatian dan atensi kepada isi daripada buku Dead Sea Scroll ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa menjadi suatu hal buat pegangan kita sebagai fakta dalam menghadapi sesuatu hal-hal yang mungkin saja ingin merusak pandangan kita tentang sesuatu hal yang sudah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Ramadan kali ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih.